Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sidri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Menurut adat lamu pusaka usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulonyo kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab datang dari Allah, usul tibu dari Muhammad, kun payakun segala jadi. Setinggi bahu batimun pangkai, sekuk pinggang telaga darah. Surut pada kebenaran adat besani sarak besani kitabullah. Sarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan, tanah sepingkah, payung sekaki, air setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah yang saya muliakan. Ketahuilah bahwa Jambi ini pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang selama 39 tahun 3 bulan dan 5 hari. Akhirnya Jambi merdeka bersama NKRI. Kemudian berjuanglah rakyat Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Media Jambi untuk mendirikan Provinsi Jambi. Akhirnya perjuangan mereka ini selama 9 tahun kurang lebih, maka tercapailah cita-cita mereka. Berdirilah Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari tahun 1957. Walaupun mereka telah berjuang sekian lama, tetapi pada tanggal 6 Januari 57 itu belum diakui oleh negara atau belum diakui oleh pemerintah pusat. Baru beberapa hari kemudian keluarlah pengakuan atau keluarlah undang-undang mengakui berdirinya Provinsi Jambi tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, Jambi yang ada hari ini, jangan kita katakan di masa lalu dulu seperti ini juga. Tidak. Ketika Jambi menjadi provinsi, penduduk Jambi ini kurang lebih baru 500.000 jiwa. Bayangkan, pada tahun 1947, sebelum Jambi menjadi provinsi, itu sekitar 350.000 jiwa. Dapat kita baca dalam kitab-kitab perjalanan daripada para pembesar pusat yang berkunjung ke Jambi, yang berjalan dari Aceh terus ke Sumatera Barat, terus ke Jambi, terus ke Palembang, dan kembali ke Jakarta. Mereka membuat catatan-catatan. Oleh karena itu, Jambi sekarang telah menjadi sebuah provinsi. Luas tanah Jambi dan lautannya 53.435 km persegi. Itu. Nah, yang 50.000 itu daratan. 3.000 sekian itu sungai, lautan, dan sebagainya. Jambi ini kaya alamnya. Yang tidak ada di daerah lain, di Jambi ada.
Di Jambi ada minyak. Sayang minyaknya masih dibawa ke Palembang. Kita tidak tahu di Pelaju sana berapa minyak Jambi per detik. Batu bara banyak di Jambi. Semen juga ada, cuma belum digali. Emas apalagi, bertimbun-timbun emas, sehingga sungai-sungai di daerah Jambi ini habis digali oleh rakyat. Banyak. Gunung banyak. Danau banyak. Sungai yang besar-besar aja 9. Yang anak-anak sungainya 9 itu ada 18. Belum lagi yang kecil-kecil tidak terhitung. Luar biasa banyak. Dan candi luar biasa banyaknya. Tidak ada daerah di Indonesia ini yang candinya sebanyak Jambi. Itu luar biasa Jambi. Hukum adatnya pun bagus. Hukum adat Jambi lah yang mempunyai, ada sumber hukumnya, ada hukum dasarnya, ada pembagiannya. Persis seperti hukum negara Republik Indonesia ini. Kalau negara Indonesia punya Pancasila, 5 sila isinya. Di Jambi punya pucuk undang, 5 kalimat sakti isinya. Itulah sumber hukum adat Jambi. Kalau negara Indonesia punya undang-undang dasar, Jambi punya hukum dasar. Itulah adat yang 4. Nah, dari sana terbagi kepada 9 pucuk. Jadi Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah, 9 pucuk hukum. Ini perlu kita kembangkan kemudian. Lebih istimewa lagi Jambi. Tidak ada nama provinsi di Indonesia ini yang disebut namanya dalam Al-Quran. Tidak ada. Hanya Jambi yang ada namanya tersebut dalam Al-Quran. Tersebut dalam surat Nisa ayat 36. Wasahibi bil Jambi. Yang arti letterleknya adalah kawan setia. Tetapi karena Putih Selaro Pinang Masa dulu datang dari Pagaruyung ke Jambi, bertemu, menetap di Tanah Pilih. Lalu Ahmad Salim yang disebut dengan Paduko Berhalo berjalan dari Turki sana, mampir di Barus sehingga dia digelari dengan Ahmad Barus. Lalu pergi ke daerah Pulau Berhalo karena di sana banyak pemuja-pemuja berhala. Lalu mereka hancurkan, mereka ajarkan agama Islam, tidak boleh berbuat syirik lagi. Kemudian datang ke Tanah Pilih, berjumpa dengan Putih Selaro Pinang Masa. Allah mentakdirkan mereka berdua menikah dan mempunyai keturunan. Ketika itulah yang tadinya Jambi ini bernama Kerajaan Alam Berajo saat Tuntelanai, Kerajaan Melayu Tanah Pilih saat Putih Selaro Pinang Masa. Tapi ketika mereka kawin, lalu nama Kerajaan Tanah Pilih mereka robah dengan Kerajaan Melayu Jambi. Jambi artinya adalah kawan dalam perjalanan. Putih Selaro Pinang Masa dengan Paduko Berhalo sama-sama pendatang dari daerah luar Jambi, lalu berkawan di Jambi. Itulah arti Jambi. Itu ada dalam Al-Quran. Candi, tidak ada satu provinsi pun yang candinya sebanyak Jambi. Nggak ada. Luar biasa Jambi. Para hadirin, para pencinta hukum adat, dan para calon pimpinan masa depan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Estetik Lagoramat Pucuk Jambi 9 Lurah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya tidak bermaksud berpanjang lebar untuk berbicara, tapi saya ingin menguraikan sedikit tentang usul asal atau asal usul dari kampung dan asal usul dari pemangku adat yang ada di Jambi ini, yang sekarang sudah tidak kelihatan lagi secara nyata, bagaikan si bisu berasin. Terasa ada mengatakan tidak bisa.
apalagi pemangku adat di zaman reformasi ini hampir dikatakan tidak dihargai oleh masyarakat adat. Kalau ada orang pesta, orang kawin, pemangku adat itu hanya diundang seperti biasa. Orang memujinya bukan main, dikatakan bagaikan kayu gedang di tengah padang. Batangnya besar tempat bersandar, akar bajilo tempat duduk, daun nerimun tempat berteduh, tapi tidak dihargai. Mestinya dialah orang yang tebal seanjung, tinggi seranting. Dialah yang memutus, memberikan kata putus. Dialah yang harus berjalan dulu sepatah, berjalan dulu selangkah, pekato dulu sepatah dalam adat. Tapi hari ini, na'udzubillah, hampir orang adat Jambi, termasuk saya sendiri, kurang menghargai pemangku adat. Ini salah siapa? Dosa siapa? Salah kita semua. Pemangku adat yang mengurungkan warganya petang, yang melepaskan pagi, kan pemangku adat. Kalau hilang, pemangku adat yang berkewajiban mencarinya. Tetapi ketika mereka warganya ada yang kawin, dalam sebutan ada ya tinggi yang mengadah, rendah yang mengutung. Tapi kenyataannya pemangku adat tidak mendapat haknya, hak penghasilan terhadap orang kawin yang disebut dengan mesami, hak bunga amping kalau orang bersawah, hak bunga kayu kalau hutan, hak bunga pasir kalau ke sungai, hak gantung kemudi kalau ke pelabuhan. Banyak hak orang-orang adat, hak pemangku adat itu tidak dihargai lagi. Tidak ada lagi zaman sekarang. Nah inilah, kalaulah kita kembali kepada adat lamu Posoko Usang seperti dulu, tersusun negeri, elok negeri dek pemangku adat, elok negeri dek nantu, rami negeri dek nan mudu. Kalau pemangku adat bersama orang tua cerdik pandai menyusun negeri kita ini, menyusun kampung-kampung kita ini secara baik, yang muda-muda meramaikan, mengikuti petunjuk orang tua, negeri akan makman. Baru kita bisa mengatakan ai ning ikan jinak, rumput muda kerbau gepuk, teluk tenang rantau selesai, bumi senang padi nyadi. Kalau tidak, susah kita berkata. Ya, begitulah yang terjadi sekarang. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang asal-usul dari kampung dan asal-usul dari pemangku adat. Para hadirin, para pencinta hukum adat, entah beberapa ribu tahun yang lalu, di zaman Proto Melayu mungkin, atau juga mungkin di zaman Detro Melayu, di zaman Melayu tua atau Melayu muda, nenek moyang orang Jambi ini yang mula-mula tadi hidup berburu di gunung-gunung, berburu kijang, dapat kijang dibakar, makan rame-rame. Besok berburu lagi, habis itu berburu dapat terusan, makan rame-rame, kan gitu. Dulu kan orang tidak memikirkan anak sekolah, tidak memikirkan ada alat peralatan rumah tangga, punya TV, punya rumah bagus, punya mobil, ada itu. Yang dipikirkan makan, istirahat, tidur, itu aja, beranak pinak. Jadi nenek moyang kita ribuan tahun itu masih bersifat primitif namanya. Nah, di zaman primitif itu mula-mulanya hidup pengembara, nomaden, kayak orang kubu melangun ke sana, pindah ke sana, pindah ke sini, akhirnya timbullah pikiran untuk menetap. Maka mungkin satu dua tumbi atau satu kakak atau dua kakak kata orang sekarang ini, lalu membuka sebidang tanah, dijadikan umu ladang, umu tempat bertanam padi, ladang bertempat tanam sayuran dan tanaman tua itu. Nah, nenek moyang kita ini dulu mungkin satu dua lalu membuka tanah.
lalu bikin pondok di situ. Tinggallah dia bersama keluarganya, mungkin anaknya, mungkin istrinya. Lalu entah beberapa lama kemudian ada lagi orang yang entah keluarganya lalu membuat umur ladang lagi di sebelahnya yang berbatasan. Nah, lalu mungkin berkembang lagi, ada pendatang atau keluarganya kumpul juga di situ membuat kebun di sana. Akhirnya ladang ini berkembang, telah banyak, mungkin 10-20, maka disebutlah dengan talang. Karena apa? Karena mereka kebun yang berpencar-pencar itu, berarti mereka berkumpul membuat pondok di satu tempat. Ada pondok si A, pondok si B, pondok si C, pondok si D, dan satu tempat itu. Mereka saling tolong menolongi, saling talang menalangi. Nah itu. Nah, jadi mereka hidup bertani tinggal di satu tempat domisili bagi mereka, rumahnya situ, rumah dusun, rumah umum, ladangnya itulah. Nah, lama-lama, entah berapa tahun kemudian, lalu manusia telah bertambah banyak, rumah-rumah telah bertambah banyak, karena sudah banyak orang yang membuat rumah di sekitar situ lagi, bikin pondok di situ lagi. Akhirnya mereka berundinglah mereka di situ. Nah, kalau begini kita ini sudah banyak, maka kita kampungkan di satu tempat kita ini. Jangan berjauhan, jarak-jarak 10-20 meter satu rumah, 30 meter, 40 meter, jangan. Tapi kita kumpulkanlah di satu tempat, satu areal, mungkin berbatas rumah antara rumah pondok dengan pondok itu saja, tidak jauh berjauhan. Jadi hanya pekarangan-pekarangan saja yang membatasi mereka. Maka terkumpullah sana. Dalam bahasa Jambi terkumpul itu terkampung. Terkampunglah rumah-rumah di situ. Nah, terkampung rumah situ maka disebutlah dengan kampung. Jadi tadi disebut umur ladang, lalu kemudian beberapa tahun kemudian disebut talang. Talang itu kan sama di dusun kecil di pinggir hutan. Nah, itulah istilahnya itu. Nah, lalu karena rumah sudah di kampung ke satu tempat, terkumpul di satu tempat, namanya kampung. Itulah disebut dengan kampung. Nah, mulai dari kampung ini disitulah mulai adanya pemangku adat. Nah, mereka berunding karena mereka sudah banyak, mungkin 10-20, mungkin sudah sampai ratusan barangkali. Lalu mereka mengatakan, kita ini sudah banyak. Kadang-kadang ada kita ini berselisih antar kita, saling pinjam, barangkali pinjam parang kawan, lambat mengalihkan ribut. Pinjam beras kawan, lambat menggantinya ribut. Nah, jadi alangkah baiknya antara kita ini kita tunjuklah orang yang kita tuakan sebagai ketua lah barangkali di antara kita nih. Setiap persoalan kita harus mengadu dengan dia. Apapun keputusan dia, kita harus turut sepanjang yang baik. Maka ditunjuklah seorang tua kampung tadi. Nah, itu dimulailah dengan sebutan di dalam adat kampung nan batu. Jadi tua kampung, mereka itu nenek mama, mereka itu pemangku adat, diangkat bersama-sama, diakui bersama-sama. Nah, mereka pemangku adat. Entah beberapa tahun kemudian, makin banyak manusia di situ, makin banyak pula rumah yang didirikan oleh masyarakat. Akhirnya kampung ini berubah menjadi dusun. Kenapa disebut dusun? Karena rumah-rumah disusun secara rapi, sejajar, saling berhadapan. Yang sebelah sana ngadap kemari, berjajar. Yang sebelah sini ngadap ke sana, berjajar. Jadi rumah yang tersusun sejajar ini, akhirnya tempat ini disebutlah dengan dusun. Jadi manusianya telah banyak dari kampung, rumahnya telah banyak dari kampung. Akhirnya mereka mengadakan rapat, mengadakan musyawarah. Apa kata mereka, putusan mereka? Mereka menunjuk lagi salah seorang yang lebih tinggi jabatannya dari tua kampung tadi sebagai teman berunding dari tua kampung. Disebutlah mereka nenek mama. Akhirnya nenek mama ini diberi gelar oleh mereka.
Ada yang gelar Depati, ada yang gelar Rio, ada yang gelar Pengulu, ada yang gelar Ngebi, ada yang gelar Batin, dan sebagainya, sesuai dengan keadaan tempat dan waktu. Jadi mulai saat itulah, karena rumah sudah sejajar, sudah kampung, sudah dijaju baik-baik. Nah, lari jaju baik-baik inilah penduduk kampung. Jadi kalau ada bapak-bapak mendengar, kalau ada mendengar yang disebut dengan undang lari jaju, yaitu undang tentang kependudukan. Penduduk tinggal di kampung itu tunduk pada pemangku adat. Nah, begitu. Nah, jadi mereka tunjuklah tua kampung tadi, nenek mama. Kemudian nenek mama ini beri gelar. Maka lengkaplah di situ ada dua, satu kepala kampung, satu menjadi kepala dusun. Maka dikatakanlah dalam adat, kampung nan batu, dusun nan banini mama. Kepala kampung dan kepala dusun ini adalah pemangku adat yang mereka angkat bersama, mereka akui bersama. Kemudian entah beberapa tahun, mungkin 10, 20, 30 tahun lagi, setelah itu berkembanglah masyarakat ini di tempat itu makin luas. Maka akhirnya mereka tunjuk pula lah pemangku adat yang lebih tinggi pangkat dari itu lagi. Nah, itu yang ada yang nama, kalau zaman dulu ada yang namanya Sigindo, ada yang namanya Pamunca, ada yang namanya Ngabi, ada macam-macam. Nah, inilah yang disebut oleh Belanda dulu pada tahun 1906. Gelar yang tertinggi dalam satu wilayah itu gelar Depati, maka diganti oleh Belanda dengan Pasirah. Pasirah itu mereka ambil dari adat Simbur Cahaya Sumatera Selatan, yang artinya adalah Pak Ajun, Pak Arah. Itu pemangku adat. Jadi Pasirah, di atas Pasirah, kemudian kepala kampung, mungkin Depati atau Rio, kepala dusun, ada itu kepala kampung. Di bawah kepala kampung ada Debalang, atau Debalang Margo, Debalang Pasirah juga boleh, Debalang Depati juga boleh, Debalang kepala kampung juga boleh dibuat untuk menegakkan hukum adat. Nah, kampung, dusun atau marga, dia ini bagaikan negara kecil dalam NKRI ini. Dia mengatur rumah tangganya sendiri, mengatur silang sengketa, rakyatnya dia adili sendiri dengan hukum adat yang disebut dengan hakim perdamaian adat. Maka negara kita sekarang ini mengakui peradilan adat itu ada di desa. Gitu. Nah, kampung, dusun, marga adalah wilayah otonom atau daerah istimewa, boleh disebut daerah tingkat 3 barangkali. Mereka mengatur rumah tangganya sendiri. Mereka tidak bergantung tidak bergantung dengan pusat. Jadi mereka adalah daerah genealogis teritorial. Karena apa dikatakan demikian? Mereka kadang-kadang ada satu keturunan juga menerima pendatang-pendatang dari luar yang mau menjadi saudara kampung itu. Kalau ada satu kampung didatangi oleh orang lain mau menjadi penduduk sana, mereka menengahkan nasi putih air jernih namanya. Dia minta menyerahkan tanda patuh, minta diakui menjadi penduduk kampung sana. Lalu diakui oleh pemangku adat, maka sejak pemangku adat menerima pendatang yang tadinya menempuh segala lalu menjadi penduduk di sana, maka sejak itu dia mempunyai hak yang sama dengan penduduk yang sudah ada di tempat itu. Nah, begitulah anunya. Jadi sejak berdiri kampung, dusun, marga, sejak itulah pula ada pemangku adat dengan tingkatannya, mungkin kepala kampung, mungkin kepala dusun, mungkin pasirah, kepala marga. Itulah pemangku adat. Itulah yang menaungkan seluang yang boleh mudik, terumpung yang boleh kili. Itulah yang memegang peti yang begewang lungnya berkunci. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kita atau masyarakat adat kurang memahami tentang usul asal pemangku adat yang dalam mulut selalu kita sebut-sebut, kita tinggikan, kita puji-puji, kecik benamo gedang begelah, tapi kadang-kadang tidak punya gelah orang-orang yang menyebutnya itu. Nah, ini persoalannya. Saya mengajak
kepada para pencinta hukum adat, marilah kita gali hukum adat Jambi itu. Kita pakai, kita amalkan, kita bangun Jambi ini. Percayalah, Jambi ini tidak akan baik kalau bukan kita orang Jambi ini yang mau memperbaikinya. Orang lain tidak perlu. Jadi, mari kita berbuat. Kita orang Jambi, mari kita berbuat untuk Jambi. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sudah saya paparkan segalonan dape. Sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Kalau ado dan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panih dilekuk. Kok hapat suko diturang, kok jarang suko disisip. Kok bungkuk suko dilurus benah, suko diuleh panjang di kampuh liba, alam tekemang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sengketa sudah, sah samo dilunyu batal samo diampang, yang tinggal untuk nan pandai. Titik ai bisa batau orang sekapal jadi termenung dalam kelam elok belampu. Nan satitik jadikan laut, nan sekapal jadi gunung, alam terkembang jadi guru. Segala yang benar dari Allah yang Maha Kuasa. Segala yang salah adalah kesalahan dari Muhtar Agus Khalid Esa. Mohon maaf karena saya tidak bermaksud menyakiti hati para hadirin, para pencinta hukum adat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.